Jadi jangan selalu kalau dipahami beda antara Indonesia dengan Saudi, jangan selalu dipahami bahwa tidak afdol, tidak sah dan sebagainya. Kita harus melihat dari definisi pengetahuannya. Paham sampai sini? Tapi juga jangan kemudian dibiasakan untuk saling mencela. Kalau kemudian ada pendekatan pengetahuan lain yang memungkinkan di Indonesia pun bisa sama dengan Saudi. Walaupun sesama lokal di Indonesia bisa beda. Bingung kan? Ya, bingung nggak? Nah, supaya hilang bingungnya, terusin ngajinya. Sebelum ke Indonesia, kita ambil dalil umum dulu. Dalil umum. Masih ingat tadi? Ada berapa metode yang diperkenankan dalam syariat untuk menetapkan waktu awal bulan yang terkait dengan ibadah? 2. Apa saja namanya? Ru'yat dan hisab. Oke. Sekarang perhatikan baik-baik. Masih ingat tadi? Ru'yat, mengamati secara langsung hilal itu bisa tampak. Setidaknya punya batas berapa? 5 derajat. Nih setidaknya. Hisab melakukan hitungan yang kompleks dengan akurasi yang tinggi, seperti waktu sholat yang kita lakukan, maka melihat, dihitung. Dalam hitungan hisab, secara astronomis, kalau sudah hilal melewati ufuk 0 derajat, itu artinya sudah masuk hari baru di waktu yang baru. Mau ketinggian berapapun. Ya. Ini kan 0 derajat nih. Kalau udah di atas 0, walaupun 0,1, 0,5, 1, 2, dan ke atasnya, kalau sudah lewat 0, artinya sudah melewati batas standar ufuk. Sudah pindah di hari yang beda, di waktu yang beda. Gampangnya begini. Jam 12 malam, 00. Kan? Sekarang sudah pindah nih. 00, jarum pendeknya masih ke sini. Tapi jarum panjang yang menentukan menit dan detiknya udah pindah ke 01 nih. Udah pindah hari belum? Udah kan? Udah pindah waktu belum? Udah kan? Nah, maka secara hisab setiap pindah udah lewat dari 0 itu sudah berpindah waktu dari mulai hari dan bulan yang berbeda. Ru'yat kan harus lihat. Dia patokannya nggak ke sini sebetulnya. Patokannya itu setiap tanggal 29 mau ketinggian berapapun, asalnya begini, nggak dibatasi dengan standar tinggi, asalnya pokoknya kelihatan, besoknya tetapkan. Karena zaman Nabi kan nggak ngitung repot-repot berapa derajat. Yang penting kelihatan, besok tetapkan. Nggak kelihatan, genapkan. Cuma para pakar kumpul bisa kelihatan itu setidaknya tingginya 5 derajat. Jelas ya? Maka dalam hal inilah kemungkinan akan terjadi kemudian perbedaan dengan yang menggunakan pendekatan ru'yat dan pendekatan hisab. Apa dasar kemungkinan bisa berbeda itu? Karena satu, ada yang sepakat bahwa ini metode bisa dipilih. Ini metodologi. Mau pakai hisab silahkan, mau pakai ru'yat silahkan. Tapi ada pemahaman yang kedua mengatakan ru'yat itu ketika dipraktekkan dengan tujuan mengikuti sunnahnya Nabi. Jadi memahami itu bagian dari proses ibadah mengikuti Nabi. Nabinya pakai ru'yat, saya ikut ru'yat. Nah kalau sudah begini memahami itu bagian ibadah, bukan lagi bagian dari metode, gak akan bisa disatukan. Karena merasa ketika saya mempraktekkan ru'yat, ya Nabi praktekkan ru'yat, saya ikut ru'yat. Yang hisab mengatakan, ini metode, bukan bagian dari inti ibadahnya. Untuk menetapkan kapan kita ibadah, metodenya bisa 2. Kenapa Nabi menggunakan ru'yat? Karena memang pada saat itu masyarakatnya belum sampai kepada tahap hisab. Jelas sampai sini? Nah, maka ini potensial terjadi. Ini jam 00 sudah lewat 01, cuman dari jauh kelihatan masih jam 12. Karena kan yang detiknya ini nggak kelihatan, tipis banget ke satunya itu. Ya kan? Baru kalau udah pindah ke angka 5 ke sini, ya 1 kan 5 menit di sini. Ya kan? 5 menit baru kelihatan kan dari jauh. Oh, udah pindah hari. Cuman kalau dari jauh jamnya masih ke sini nih, 01 ke sini. 2 detik ke sini, dari jauh masih kelihatan yang jarum jam yang panjangnya itu yang menit dengan yang jam yang pendeknya masih ke angka 12. Makanya yang melihat mengatakan masih jam 12 belum masuk. Jelas ya? Ya, yang melihat menggunakan jam digital tuh udah lewat tuh. Paham nggak?
Nah, ini yang berpotensial menjadikan perbedaan batas ini antara hisab dengan ru'yat potensial terjadi. Yang menggunakan hisab akan potensial konsisten pada hitungan, seperti sholat menggunakan hitungan. Yang menggunakan ru'yat ingin melihat dengan praktek yang berlangsung di masa Nabi. Jelas sampai sini?